terima kasih sudah menghubungi kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya Carmenita Suwanto Chiang, NIM 1911095 akan menjelaskan materi mengenai customer service. Yang pertama yang akan kita bahas ialah dari segi pengertiannya. Customer service merupakan setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan terhadap si customer atau si pelanggan melalui pelayanan yang diberikan oleh seseorang. Nah, tentunya untuk menjadi seorang customer service diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama ialah persyaratan fisik. Seorang customer service harus memiliki ciri-ciri fisik yang menarik, tidak hanya dari wajah, warna kulit, dan juga tentunya bentuk badan. Nah, persyaratan yang kedua ialah persyaratan mental. Seorang customer service harus memiliki mental yang kuat dalam melayani si customer, karena mental yang kuat akan memberikan kepercayaan diri yang lebih baik lagi. Di sini, mental yang harus ditunjukkan ialah perilaku baik seperti sabar, murah senyum, dan tentunya harus bisa mengontrol emosi. Nah, persyaratan yang ketiga ialah persyaratan kepribadian. Seorang customer service harus bisa selalu menampilkan kesan pertama yang baik terhadap seluruh customer. Harus selalu senyum, ramah, serta sopan santun terhadap semua, siapapun itu. Yang keempat ialah persyaratan sosial. Seorang customer service harus memiliki jiwa sosial yang tinggi terhadap seluruh customer, harus memiliki sikap yang bijaksana, dan juga memiliki budi pekerti luhur yang baik. Lalu, seorang customer service memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut. Yang pertama, sebagai resepsionis. Di sini berfungsi sebagai penerima tamu. Tamu di sini bisa jadi pelanggan, atau calon pelanggan, atau bisa jadi supplier, dan bisa jadi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan kita. Dalam hal ini, customer service harus bisa selalu bersikap ramah, sopan, dan tentunya juga menyenangkan. Yang kedua, itu sebagai deskam. Berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi atau permohonan yang diajukan pelanggan atau calon pelanggan. Nah, permohonan mulai dari pengisian formulir sampai dengan kelengkapan data yang dibutuhkan atau dipersyaratkan. Yang ketiga, sebagai salesman. Berfungsi sebagai orang yang menjual produk kepada si pelanggan atau ke calon pelanggan. Nah, di sini customer service harus bisa selalu menjelaskan produk secara lengkap dan jelas dengan tujuan supaya si customer atau calon customer tertarik dan membeli produk kita. Nah, fungsi yang keempat yaitu sebagai customer relation officer. Berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh pelanggan, termasuk merayu ataupun membujuk agar pelanggan tetap bertahan setia dengan perusahaan kita. Yang kelima yaitu sebagai komunikator. Di sini berfungsi sebagai penghubung antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan kita. Di sini fungsinya yaitu menghubungi pelanggan dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara perusahaan dan pelanggan kita tersebut. Nah, seorang customer service harus memiliki etika seperti yang pertama, mengenal nasabah. Yang kedua, mengetahui kemauan nasabah. Yang ketiga, menginformasikan produk secara jelas dan lengkap. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak si customer sama sekali. Kita tidak boleh memaksakannya. Yang kelima, melayani sampai tuntas. Yang keenam, tentu harus menjamin rahasia si customer tersebut. Yang ketujuh, tentu kita harus melayani dengan ceria, senyum, dan juga sabar. Yang kedelapan, tidak berprasangka negatif sama sekali. Yang kesembilan, tentunya mengucapkan salam pembuka dan penutup seperti ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan penutup seperti terima kasih. Nah, ada pula sifat-sifat pelanggan yang harus kita kenal. Yang pertama, pelanggan selalu ingin dianggap sebagai raja. Yang kedua, mau dipenuhi keinginan dan kebutuhannya. Yang ketiga, tidak mau didebat sama sekali dan tidak mau disinggung. Yang keempat, selalu mau diperhatikan. Dan yang kelima, pelanggan merupakan sumber. Sumber di sini seperti sumber pendapatan perusahaan kita. Nah, maka dari itu, kita dalam melayani harus memperhatikan. Yang pertama, memberi kesempatan pelanggan untuk berbicara. Yang kedua, kita harus mendengarkan dengan baik. Yang ketiga, tidak boleh menyela pembicaraan si customer sama sekali. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Yang kelima, jangan marah dan mudah tersinggung. Yang keenam, jangan mengajak berdebat. Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.
Perkenalkan, nama saya Karminita Sontociang, NIM 1911095, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang strategi pemasaran. Yang pertama kita akan bahas dari segi pengertiannya. Menurut Weston, pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan juga mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pembeli maupun pembeli potensial. Nah, bentuk-bentuk strategi pemasaran pun ada 4. Yang pertama ialah strategi produk. Hal yang perlu diingat ialah berkaitan dengan produk secara utuh, mulai dari nama produk, bentuk, isi, maupun pembungkusnya. Hal ini sangat penting karena yang akan kita tawarkan ialah produknya, sehingga kita pun harus benar-benar mengetahui tentang produk kita. Nah, produk pun dibagi dalam 2 jenis, yaitu produk berupa benda berwujud dan juga tidak berwujud. Produk berupa benda berwujud merupakan sesuatu yang dapat dilihat dengan mata, seperti meja, kursi, dan juga lain-lain. Sedangkan yang tidak berwujud biasanya itu berupa jasa. Di dalam strategi produk, yang perlu dilakukan ialah yang pertama menentukan logo dan moto. Logo merupakan ciri khas dari perusahaan, sedangkan moto biasanya berisi visi dan misi dari perusahaan kita. Nah, untuk menentukan logo pun kita harus mempertimbangkan yang pertama harus memiliki arti yang positif, harus menarik perhatian, dan tentunya harus mudah diingat. Lalu yang kedua kita menciptakan merek. Merek merupakan suatu tanda bagi konsumen untuk mengenal barang atau jasa yang ditawarkan. Merek pun biasanya berupa seperti nama, istilah, simbol, desain, dan kombinasinya. Dan untuk menciptakan suatu merek, kita pun harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti merek itu harus mudah diingat, terkesan hebat dan modern, memiliki arti positif, dan tentunya menarik perhatian. Yang ketiga, kita akan menciptakan kemasan atau pembungkus produk. Di sini beberapa pertimbangannya ialah kualitasnya harus bagus, lalu bentuk, warna, dan ukuran termasuk desain tentu harus menarik. Yang keempat ialah keputusan label, sesuatu yang dilekatkan pada produk yang ditawarkan. Nah, di dalam label pun harus dijelaskan siapa yang membuat, tempat pembuatan, waktu pembuatan, dan juga cara menggunakannya, serta informasi seperti tanggal kadaluarsanya. Lalu kita masuk ke strategi harga. Penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam marketing mix. Nah, penentuan harga pun harus diperhatikan karena harga merupakan salah satu penentu laku atau tidaknya produk atau jasa yang kita tawarkan. Tujuan dari penentuan harga sendiri pun yang pertama untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan laba, untuk memperbesar market share, mutu produk, dan juga karena pesaing. Di sini terdapat beberapa metode penentuan harga produk. Yang pertama, modifikasi harga atau diskriminasi harga. Terdapat menurut pelanggan, menurut bentuk produk, tempat, dan juga waktu. Nah, menurut pelanggan merupakan harga dibedakan berdasarkan pelanggan utama dan juga pelanggan biasa. Menurut bentuk produk, harga ditentukan berdasarkan kelebihan yang dimiliki. Menurut tempat, harga ditentukan sesuai lokasi pemasarannya. Dan terakhir, menurut waktu, harga ditentukan berdasarkan periode atau masa tertentu. Lalu untuk penetapan harga produk baru, itu terdapat 2. Yang pertama, market skimming pricing, di mana harga awal produk akan ditinggikan dengan tujuan produk atau jasa memiliki kualitas. Yang kedua, metode penetration pricing, di mana menetapkan harga serendah mungkin untuk menguasai pasar. Lalu kita masuk ke metode penetapan harganya. Itu pertama ada cost plus pricing, di mana rumusnya harga pokok sama dengan VC ditambah FC dibagi total sales, di mana VC sama dengan variable cost atau biaya variabel, FC sama dengan fixed cost atau biaya tetap, dan TS sama dengan total sales atau total penjualan. Lalu ada juga cost plus pricing dengan markup. Harga dengan markup sama dengan harga pokok per unit dibagi dalam kurung 1 dikurang laba yang diinginkan. Lalu yang ketiga, break even pricing atau BEP, di mana harga ditentukan berdasarkan titik impas. Nah, di sini rumusnya itu ada 2. Bisa dengan yang pertama, BEP sama dengan FC dibagi P dikurang VC, atau BEP sama dengan FC dibagi 1 dikurang VC dibagi P. Lalu yang keempat adalah perceived value pricing, yaitu penentuan harga ditentukan oleh kesan pembeli terhadap produk. Lalu yang terakhir akan kita bahas ialah strategi tempat dan distribusinya. Fungsi dari saluran distribusi ialah yang pertama, fungsi transaksi merupakan bagaimana perusahaan menghubungi dan mengkomunikasikan produknya dengan si calon pembeli. Lalu yang kedua, fungsi logistik, di mana meliputi pengangkutan dan penyortiran barang, termasuk tempat penyimpanan, memelihara, dan juga melindungi barang.
Dan fungsi yang terakhir ialah fungsi fasilitas, meliputi penelitian dan pembiayaan. Nah, tujuan yang hendak dicapai oleh strategi distribusi ialah yang pertama, untuk melayani konsumen secara cepat, menjaga mutu produk agar tetap stabil, menghemat biaya, dan tentunya menghindari dari pesaing. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi. Yang pertama, pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Yang kedua, karakteristik produk. Yang ketiga, faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Lalu, ada 5 jenis kegiatan promosi. Yang pertama itu adalah periklanan, yaitu bentuk promosi non-personal yang menggunakan media untuk merangsang pembeli. Yang kedua, penjualan tatap muka, yaitu bentuk promosi secara personal dengan calon pembeli. Lalu yang ketiga, publisitas, yaitu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau informasi tentang produk seperti pameran. Yang keempat, promosi penjualan, yaitu bentuk promosi di luar dari ketiga bentuk yang tadi untuk merangsang pembeli seperti pemberian harga khusus atau diskon. Nah, yang kelima, pemasaran langsung, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian. Nah, di dalam promosi pun ada pengelompokan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, customer promotion, bertujuan untuk merangsang customer untuk membeli. Yang kedua, trade promotion, bertujuan untuk merangsang si pedagang grosir, pengecer, dan sebagainya untuk memperdagangkan atau jasa bagi sponsor. Lalu sales force promotion, yaitu bertujuan untuk memotivasi armada penjualan. Dan yang terakhir ialah business promotion, yaitu bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru dan juga mempertahankan pelanggan lama. Baik, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih.